kembali hadir ke hadapan Anda pemirsa Jawa Post TV bersama saya Asti Lukita yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini News Event sudah berada di sebuah event yang bertempat di Fasa Hotel Surabaya, yakni event Radar Surabaya Awards 2024, yang mana ajang ini merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada insan dan juga instansi yang berkomitmen untuk memajukan masyarakat di segala bidang. Dan di news event ini pula Anda akan melihat siapa sajakah yang berhak untuk membawa pulang Radar Surabaya Awards 2024. Jadi terus ikuti news event Radar Surabaya Awards, maju bersama dalam setiap perubahan. Baik, pemirsa News Event Jawa Post TV, saat ini Radar Surabaya Awards 2024 sedang berlangsung. Dan di Radar Surabaya Awards 2024 ini terdiri dari 10 kategori, yaitu Forkopimda Surabaya, Forkopimda Sidoarjo, Forkopimda Gresik, dan juga Forkopimda Jatim. Dan juga selain itu ada dari tokoh inspiratif dan juga dari dunia kesehatan, instansi pelayanan publik, pendidikan, tokoh penggerak sosial dan lingkungan, dan juga korporat dengan total 67 nominator. Dan saat ini ke-67 nominator sedang menanti untuk penyerahan penghargaan di Radar Surabaya Awards 2024. Dan pastinya nanti kita akan melihat siapa-siapa sajakah yang mendapatkan nominasi dengan kategori masing-masing di Radar Surabaya Awards 2024. Saksikan terus News Event. Malam Anugerah Radar Surabaya Awards tahun 2024 yang digelar Jumat malam tanggal 12 Juli di Hotel Fasa Surabaya berlangsung sukses, meriah, dan istimewa. Acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada mitra dan stakeholder yang telah berperan dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Semarak Malam Anugerah Radar Surabaya Awards tahun 2024 ini diawali dengan penampilan penari dari Pusat Olah Seni Budaya Mulyo Joyo Enterprise dengan tarian yang menggambarkan Radar Surabaya, Radar Gresik, dan Radar Sidoarjo. Acara yang dihadiri CEO Jawa Post Media, Lea Kustio, Direktur PT Radar Media Surabaya, Lili Widiantoro, Forkopimda Surabaya, Sidoarjo, Gresik, serta insan dan instansi swasta ini merupakan rangkaian hari jadi platform online Grup Radar Surabaya, yakni HUT radarsurabaya.id ke-7, Radar Sidoarjo.id ke-4, dan Radar Gresik.id ke-4. Kenapa kita bikin ini? Karena satu, kita melihat bahwa Radar Surabaya bisa bertahan sampai sekarang itu tidak lepas dari peran para stakeholder yang sudah mendukung kita. Juga makanya kita memberikan penghargaan ini kepada instansi swasta, pemerintah, tokoh lingkungan yang sudah mendukung kita. Terutama juga para pelaku bisnis yang sudah mempercayakan misalnya pemasangan iklannya di kita. Harapan kami dengan adanya penghargaan ini tentu kita berharap semua bisa berperan lagi untuk terus membangun, berkontribusi untuk membangun wilayahnya masing-masing, yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Saya pikir ini hal yang positif. Setiap orang bisa melakukan pada bidangnya masing-masing. Misalkan kita lihat, misalkan ada lingkungan, tokoh lingkungan bisa melakukan misalkan pengelolaan sampah, mulai dari rumah, membuat tempat sampah di tempatnya, kira-kira begitu. Ada sebanyak 67 tokoh dan lembaga yang mendapatkan penghargaan Radar Surabaya Awards 2024 yang terbagi dalam 10 kategori, yakni Forkopimda Jawa Timur, Forkopimda Surabaya, Forkopimda Sidoarjo, dan Forkopimda Gresik. Kemudian ada juga kategori tokoh inspiratif, korporat, pendidikan, kesehatan, instansi pelayanan publik, serta tokoh penggerak sosial dan lingkungan.
Pertama saya terima kasih pada Radar Surabaya yang sudah memberikan penghargaan ini kepada saya dan juga para tokoh yang lain. Dan bagi saya ini adalah memacu kinerja di masa-masa mendatang supaya legislator DPRD Kota Surabaya semakin lebih aktif lagi menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat di ranah-ranah kebijakan publik. Itu yang mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya. Terima kasih saya menyampaikan yang pertama kepada Radar Award yang masih selalu memperhatikan kepada saya karena selama 10 tahun saya sebagai Bupati Kabupaten Gresik dan 5 tahun sebagai Wakil Bupati Gresik. Alhamdulillah pada tahun 2010 saya bersama Radar pertama masuk di Gresik. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan Radar kami bersama rakyat, bersama Forkopimda dapat membantu membangun Gresik untuk masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen dari Radar, Jawa Pos juga yang sudah memberikan apresiasi kepada kami sebagai politisi terbaik. Ya, mungkin ini adalah satu kebanggaan ya yang luar biasa bagi kami sudah menerima penghargaan itu dan ini tentu juga untuk penghargaan ini juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Surabaya maupun Sidoarjo. Melalui Radar Surabaya Awards 2024 ini, Radar Surabaya sekaligus ingin memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap stakeholder yang selama ini memberi kepercayaan kepada Radar Surabaya di tengah banyaknya persaingan media. Radar Surabaya baik cetak maupun online bisa berkembang hingga saat ini tidak lepas dari kepercayaan para stakeholder. Melalui acara ini pula, sinergi antara media dan mitra maupun stakeholder bisa terus berlangsung untuk kemajuan Jawa Timur. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dari momen Idul Adha kali ini saja, para penjual bumbu jadi diserbu banyak pembeli, khususnya para ibu-ibu yang bersiap akan memasak olahan daging kurban. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Kemeriahan acara Radar Surabaya Awards 2024 masih terus berlanjut. Proses penilaian awards ini dilakukan oleh tim Radar Surabaya melalui proses panjang, mulai dari analisis, polling, maupun survei, dengan mengusung tagline "Maju Bersama dalam Setiap Perubahan". Radar Surabaya berharap platform media cetak dan online Radar Surabaya dapat saling bersinergi. Tidak hanya dalam hal berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga secara bisnis bisa saling mendukung. Baik pemirsa News Event, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kris, GM dari Citraland Surabaya dan Ciputra Group. Pada event Radar Surabaya Awards 2024 ini mendapatkan kategori sebagai pelopor pengembangan kawasan skala kota mandiri. Bapak Kris, proyek apa nih yang membuat Ciputra Group bisa mendapatkan nominasi pelopor pengembangan kawasan skala kota mandiri? Oh ya, yang pasti proyek kami yang terbesar Citraland Surabaya. Di sini lahan kita ini visi dari founders kita, Bapak Insinyur Ciputra ya. Jadi kita punya lahan kurang lebih 2.500 hektar di barat Surabaya Barat ya. Ini yang visi beliau adalah membangun sebuah kota baru yang tentunya akan menjadi pengembangan dari Surabaya tentunya sendiri ya. Nah ini kami menjadi satu-satunya
developer dengan land bank terbesar yang ada di Surabaya Barat. Nah, ini tentunya lah yang membuat hari ini kami bisa mendapatkan award. Tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada Radar Surabaya atas award ini. Jadi 30 tahun telah berlalu kita telah mengembangkan Citraland Surabaya, dan dulu Surabaya Barat mungkin kita tahu area yang sangat gersang, tandus, sekarang sudah berubah menjadi sebuah area perumahan, atau kita bangun sebuah kawasan kota baru gitu ya. Di sana sudah tumbuh juga komersialnya, dan tentunya sudah berubah. Surabaya Barat sudah lebih hijau, lebih nyaman untuk ditinggali, dan sangat baik untuk investasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kris atas waktunya. Baik, pemirsa News Event kali ini di samping saya sudah ada Bapak Lodewijk, Dirut dari PT Bakti Tamara, pengembang dari Royal Resident. Dan pada Radar Surabaya Awards 2024 ini PT Bakti Tamara, pengembang Royal Resident, mendapatkan kategori pengembang inspiratif dan inovatif dalam desain hunian middle up di Surabaya. Bapak, proyek apa nih Bapak yang membuat PT Bakti Tamara, pengembang Royal Resident ini mendapatkan kategori ini? Ya, proyek yang kami kembangkan adalah proyek Organika yang saat ini sedang kita kembangkan dengan style tropis resort, tropical resort, yang merupakan konsep terbaru dari Royal Residence dan mungkin juga merupakan konsep pertama di Surabaya. Karena konsep yang kami kembangkan ini adalah menciptakan hutan di tengah kota Surabaya yang kondisi cuacanya sangat panas, sehingga kita bisa memberikan kenyamanan bagi penghuni kita dan kenikmatan atau green concept yang kita sekarang sedang kembangkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Lodewijk. Perjalanan Radar Surabaya, Grup Jawa Pos, sebetulnya sangat panjang. Kalau sekarang berulang tahun ke-23, namun sejatinya jauh lebih tua dari angka tersebut. Sebab Radar Surabaya dilahirkan dari sebuah proses perubahan sebuah koran umum di Malang, Jawa Timur pada tahun 1980-an yang dulu bernama Suara Indonesia. Sekitar tahun 1990, Suara Indonesia pindah kantor di Gedung Jawa Pos di Jalan Karah Agung 45 Surabaya. Isi beritanya berubah dari koran umum menjadi koran bisnis yang menyajikan berita-berita ekonomi. Suara Indonesia kala itu sempat mencuri perhatian pembaca karena berani menyajikan berita-berita yang kritis seputar reformasi tahun 1997. Tahun 2001, seiring dengan semangat otonomi daerah, Jawa Pos mengembangkan koran lokal di setiap kota kabupaten yang sekarang dikenal dengan Koran Radar. Maka Suara Indonesia juga berubah menjadi Radar Surabaya dengan wilayah meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Di 3 kota ini, Radar Surabaya memiliki kantor biro masing-masing. Tahun 2001 inilah yang kemudian disepakati sebagai tanggal kelahiran Radar Surabaya. Keberhasilan Radar Surabaya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan ini tentu tidak lepas dari dukungan para stakeholder serta pelaku bisnis yang selama ini bermitra dengan Radar Surabaya. Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, serta instansi lainnya ini diharapkan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. Semoga dengan penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa.